Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada shiyama fi syahri Ramadan alladzi nuzzila fihil Qur'an, amma ba'du. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat channel YouTube dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, tahun 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2021. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan ibadah puasa yang akan kita lakukan pada tahun ini, ada yang harus kita ketahui dulu. Hal-hal atau perkara yang bersangkutan mencakup tentang ibadah puasa. Dan di kali kesempatan ini kita akan membahas tentang syarat sah puasa, syarat wajibnya puasa, dan rukun puasa. Untuk mengawali ibadah saum di tanggal 1 Ramadan ini, mesti kita tahu syarat sah, syarat wajib, dan rukun puasa. Ini adalah menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i, bermadzhab Imam Asy-Syafi'i, yang diambil dari kitab Kasyifatus Sajah atau Safinah. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan berbicara tentang syarat sah. Surutu sihatihi arba'atu asya'a. Syarat sah berpuasa itu ada 4. Jadi orang yang sah melaksanakan puasa, 4 orang ini syaratnya. Yang pertama, Islamun. Wajib orang itu adalah beragama Islam. Artinya, di luar non-Islam atau non-Muslim, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang wajib puasa itu hanya orang-orang Islam. Non-Islam, non-Muslim, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum. Yang kedua, wa'aklun, yaitu orang-orang yang berakal, orang-orang yang tidak gila, artinya orang yang akalnya sempurna, orang-orang yang akalnya itu tidak terganggu, tidak ada gangguan akal, tidak ada gangguan jiwa. Maka itu orang yang berakal wajib melaksanakan ibadah saum. Artinya, selama orang sedang berpuasa di pagi itu, tiba-tiba dia menjadi gila, berarti batal puasanya. Nanti di depan akan dibahas apa yang mencakup tentang pembatalan saum dan apa saja yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, waniqaun min nahwi haidin min nahwi haidin wa nifasin. Yang ketiga, syarat orang yang wajib berpuasa, syarat sah orang yang berpuasa adalah orang yang bersih dari seumpama haid. Jadi orang yang sedang haid, ada tamu si merah, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, nanti kita akan berbicara ada syarat, ada rukun. Syarat itu yang harus dilakukan, yang harus ada sebelum puasa. Sedangkan rukun adalah selama pelaksanaannya. Yang keempat, wa ilmun yakunul waktu qabilan lisaum. Dan yang keempat, dia tahu adanya waktu yang diterima ketika pelaksanaan saum. Artinya dia tahu bahwa diwajibkannya puasa diantaranya adalah setelah masuk waktunya saum, yaitu dengan kriteria tertentu. Contoh, orang yang sudah melihat hilal. Nah, jadi 4 ya. 1, orang yang beragama Islam. 2, orang yang berakal. 3, orang yang bersih dari seumpama haid. Dan yang keempat adalah tahu tentang datangnya waktu saum. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, dan selanjutnya adalah surutu wujubihi. Yang kedua pasalnya adalah syarat wajibnya berpuasa. Ini ada 5 syarat wajib. Kalau tadi syarat sah, syarat orang yang wajib melaksanakan ibadah saum ada 5. 1, Islamun, sama.
Islam, yang tadi juga Islam. Yang kedua, wa taklifun, sudah taklif. Taklif itu artinya sudah baligh, sudah memenuhi syarat, dia termasuk orang yang tamyiz atau baligh. Dan yang ketiga, wa itaqatun, artinya orang yang mampu, orang yang kuat untuk melaksanakan ibadah saum. Dan yang keempat, wasihatun, yaitu orang yang sehat. Orang yang wajib melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang yang sehat. Artinya orang yang sedang sakit boleh tidak melaksanakan ibadah saum, dengan syarat nanti setelah dia sembuh di tahun kemudian, maka dia wajib melaksanakan qada. Wa iqamatun, dan yang kelima adalah dia dalam keadaan sedang ada di daerahnya sendiri, artinya tidak ada di perjalanan. Maka ada keringanan, satu bagi orang yang sakit, kedua bagi orang yang sedang menyusui, dan ketiga ada bagi orang yang sedang ada di perjalanan. Itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat nanti puasanya diqada. Itu syarat wajib puasa. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun daripada pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan. Seperti yang tadi kita ketahui bahwa rukun itu adalah yang ada sebelum kita melaksanakan, syarat itu sebelum pelaksanaannya. Sedangkan rukun yaitu yang ada di dalamnya. Mana rukun puasa? Faslun arkanu thalathatu asya'a. Rukun daripada ibadah saum ada 3. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardi, yaitu niat di waktu malam untuk setiap hari di dalam ibadah saum fardu. Jadi yang wajib niat itu di dalam melaksanakan ibadah saum, yaitu saumnya yang wajib. Sedangkan saum sunat boleh setelah lewat subuh. Sedangkan ibadah saum fardu wajib melaksanakan niatnya di waktu malam. Maka kita sudah rutinitas, sudah kebiasaan bahwa niatnya itu dilafazkan di waktu malam, dipimpin oleh imam setelah melaksanakan sholat sunat tarawih. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi wajib. Nah, nanti kedepannya ada pembahasan. Orang yang tidak berniat di waktu malam, orang yang tidak melaksanakan niat di waktu malam atau lupa, maka dia nanti ada ketentuannya. Wajib qada. Yang kedua, watarku muftirin dzakiron mukhtaron ghairu jahilin ma'durin. Yang kedua, di dalam pelaksanaan ibadah saum itu wajib kita meninggalkan hal-hal, perkara yang dapat membatalkan ibadah saum. Dzakiron, kita ingat. Mukhtaron, dan kita pun dalam keadaan sadar. Ghairu jahilin, tidak dalam keadaan orang bodoh. Ma'durin, yang dimaafkan. Artinya kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Contoh yang sudah kita tahu, makan, minum, merokok, berjima, dan lain sebagainya. Hal-hal yang perkara yang dapat membatalkan ibadah saum. Dan yang ketiga, rukun daripada ibadah saum adalah wasaimun, ada orang yang melaksanakan ibadah saumnya. Artinya orangnya ada, masih hidup, maka itu adalah salah satu rukun daripada melaksanakan ibadah saum. Itu saja 3 fasal yang sudah kita bahas, syarat sah, syarat wajib, dan rukun puasa. Insya Allah ke depan nanti akan ada pembahasan lagi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Semoga ibadah saum kita diberikan kelancaran, kekuatan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.